Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali Dialog Khusus hadir di hadapan Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda, tentunya bersama saya Putra Iskandar untuk edisi hari ini. Pemirsa, tentunya memiliki kekayaan alam yang sangat banyak, itulah khas dari Indonesia, pemirsa. Terutama tumbuhan yang dapat digunakan menjadi produk yang mempunyai nilai seni tinggi. Dengan iklim tropis, tumbuhan dan pohon dihasilkan bahan mentah berupa daun dan kayu yang jika diolah dengan inovasi dan kreativitas akan menambah nilai ekonomis suatu produk. Nah pemirsa, nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif ini pemirsa ditentukan oleh pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi selalu perkembangan teknologi yang semakin maju tentunya. Nah tentunya Dialog Khusus kita hari ini spesial sekali dan saat ini kita sedang berada di The Casto Ecoprint di Kota Batam tentunya dengan mengangkat tema pada sore hari ini pemanfaatan sumber daya alam untuk peluang bisnis. Dan tentunya kami telah menghadirkan 2 narasumber yang tentunya untuk siap bagaimana menjelaskan tentang tema kita ini pemanfaatan sumber daya alam untuk peluang bisnis. Nah, kita akan memperkenalkan satu persatu untuk narasumber kita. Yang pertama, kita sudah kehadiran Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, yaitu Bapak Hendry Arulan, SPD MM. Langsung saja kita menyapa beliau. Selamat sore, Bapak Hendry. Terima kasih, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, mudah-mudahan Pak. kita juga semua pemirsa Batam TV diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Baik, tentunya tema kita Pak ini adalah tidak jauh-jauh nih Pak dari Koperasi dan UMKM Kota Batam ya Pak. Baik. Ya, pemanfaatan sumber daya alam untuk peluang bisnis tentunya. Baik pemirsa, narasumber kita yang kedua, kita sudah menghadirkan pemilik atau pelaku usaha The Casto Ecoprint di Batam, yaitu Ibu Hajah Jami Casto SPDI. Kita langsung saja menyapa beliau. Selamat sore Ibu Jami. Sore. Apa kabar Ibu sore hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya, Sehat. luar biasa. Jadi pemirsa, jika Anda melihat tentunya Ibu Jami ini adalah pemilik atau owner, kita bisa sebutkan ya, owner dari The Casto Ecoprint di Batam. Untuk kita membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk peluang bisnis. Nah tentunya kita menghadirkan salah satu pelaku usaha The Casto Ecoprint di Kota Batam. Baik, kita sesi pertama kita kali ini kita izin Bapak boleh ke Ibu dulu karena kita judulnya adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk peluang bisnis. Dan kebetulan ini adalah Ibu Jami ini sedang menjalankan bisnis tapi ini memanfaatkan sumber daya alam nih Pak. Gitu ya. Seperti bisa dilihat juga di layar kaca Anda pemirsa Batam TV ya. Jadi mungkin di sini dari Ibu Jami sendiri nih Bu. Sebenarnya awal mulanya nih Bu Jami, apa yang menjadi inspirasi oleh Ibu Jami sendiri hingga bisa menjalankan usaha di Casto Ecoprint ini Ibu? Awal mulanya seperti apa? Silakan Ibu Jami. Dalam arti kata awal mula, tentu dari mana saya kenal Ecoprint ya. Iya. Ecoprint itu saya kenal dari media sosial juga ya. Terus saya juga dapat pelatihan dari Lazismo. Saya dibawa pelatihan beberapa hari. Akhirnya tergetak hati saya, apa yang saya pelajari itu bisa saya praktekkan untuk Kota Batam. Terutama untuk melestarikan tanaman yang di Batam supaya Batam itu tidak tandus. Bahkan dari luar orang bilang Batam itu tandus. Kenyataannya kan tidak seperti itu. Jadi saya manfaatkanlah lingkungan yang ada, tanaman yang ada, tumbuh-tumbuhan cukup banyak di Batam yang bisa dijadikan suatu karya seni. Oke, sudah sejak dari tahun berapa Ibu? Saya mulai belajar itu tahun 2019, tapi mulai aktifnya itu 2021. 2021 sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, baik. Ya, tapi tentunya Ibu Jami sendiri tidak. Apakah berdiri sendiri atau ada dibantu dengan teman-teman yang lain Ibu Jami? Pada awalnya berdiri sendiri, karena waktu pelatihan itu ada 10 orang. Alhamdulillah yang jadi itu saya sendiri.
Oke. Karena mungkin saya punya waktu yang banyak. Karena saya pensiunan dari pegawai negeri, Baik. jadi saya ingin sisa umur saya berbakti untuk orang banyak, untuk masyarakat. Ya, saya manfaatkanlah itu, saya kembangkan dan saya dapat binaan-binaan dari mana-mana. Oke, baik. Artinya yang Ibu jelaskan tadi adalah daripada tidak apa-ngapain begitu ya Bu ya. Benar. Lebih baik untuk menciptakan suatu karya Ya. dan bisa diproduksikan kepada masyarakat Kota Batam tentunya ya. Baik, nah kalau Ibu Jamil sendiri melihat bagaimana Bu potensi dari bisnis yang Ibu jalankan saat ini, EcoPrint ini? Kalau saya lihat dan saya rasakan potensinya cukup bagus. Karena daerah Batam kan daerah wisata. Betul, Terus bagi masyarakat kan ingin Batam itu hijau. betul. Dengan pembangunan begitu besar, kalau tak dihijaukan ya bagaimana nanti jadinya ya Pak ya. Semoga apa yang kami buat bisa bermanfaat dan akhirnya bisa jadi bisnis. Terus juga di samping itu kita kan banyak lihat di sini daerah wisata. Betul. Orang asing itu lagi suka dengan karya seni yang berdasarkan dari alam, tidak memakai bahan kimia, ya kan? Terus memelihara alam, ramah lingkungan. Oke. Berarti betul-betul kembali ke alam ini Bu Kembali ya. ke alam. Moto kami memang itu. Kembali ke alam dan cinta produk Indonesia tentunya Bu ya. Baik. Nah, Ibu artinya dari bisnis yang Ibu jalankan saat ini adalah EcoPrint berarti memang memperdayakan sumber daya alam yang ada. Ya. Nah, boleh dijelaskan kepada pemirsa Batam TV Ibu bagaimana proses EcoPrint yang bekerja seperti apa dan bahan-bahan alami apa saja yang Ibu gunakan? Proses EcoPrint itu kain dasar yang putih harus berwarna, harus tidak berwarna putih, dan itu kita scoring. Scoring kita memakai satu metode. Sekarang saya memakai sabun yaitu TRO. Dicuci kain tersebut, kemudian kita jemur. Setelah kering, langsung kita mordan. Mordan itu fungsinya untuk membuka pori-pori kain. Sehingga kalau sudah terbuka pori-pori kain itu nanti warna yang masuk ke dalam itu mudah dan tahan lama. Selesai kita mordan, terus kita angin-anginkan, tidak boleh kena cahaya matahari. Baik. Terus kita mordan, kita selesaikan, selesai itu kita lembabkan kembali, baru kita menggunakan daun-daun alam. Jadi kita susun daun, kita taruh kainnya, daun, tutup lagi dengan plastik, langsung digulung. Selesai digulung, diikat rapat-rapat, kencang-kencang, kemudian kita kukus selama 2 jam. Bentuknya tuh seperti lontong Pak. Jadi kita kukus 2 jam, selesai dikukus kita buka, dan itu nanti sisa-sisa daun itu kita buang. Dalam arti kata buang, kita sisihkan, dan itu bisa dijadikan pupuk. Nah, inilah kembali ke alam, bisa memanfaatkan alam, bisa untuk pupuk, karena dia tidak pakai bahan kimia sama sekali. Nah, sudah kita angin-anginkan, sudah kering, kita simpan selama 7 atau 8 hari. Selesai itu baru kita fiksasi. Fiksasi itu mengunci warna sehingga dia tidak luntur. Tidak luntur. Sudah itu kita gosok, kita simpan, barulah kita pasarkan. Kalau kita buat produk lain, itu prosesnya. Jadi bahan yang dipakai itu bahannya semuanya alam, tidak pakai bahan kimia. Kalau ingin diwarna, warnanya itu pun juga alam. Dia bisa warna. Ini namanya teknik steam. Kalau teknik ponding diketok-ketok aja. Gitu. Nah, ketok-ketok juga pakai bahan alam tapi tidak dikukus. Tapi daya tahannya berbeda. Kalau ketok itu misal 2 hari udah bisa dimanfaatkan. Kalau yang pakai steam itu 10 hari minimal. Semakin lama makin bagus. Dan itu juga dipelihara. Pencuciannya juga nggak bisa biasa. Kita ada cuci, nanti kalau mencuci sudah jadi dicuci harus pakai sabun batik lerak. Cuma untuk diingat, batik dengan EcoPrint itu berbeda. Baik. Kalau batik pakai malam punya filosofi, kalau EcoPrint itu dia
ramah lingkungan, dia seni dan tidak memakai bahan kimia. Bedanya. Oke. Kalau di dalam istilah kami di ekoprint tidak boleh dikatakan batik. Tapi Baik. kenyataan di masyarakat ya seperti itu, batik ekoprint. Oke, ini Ya, mesti silahkan aja ya, lah. Ini mesti ditegaskan mungkin ya Bu ya. Baik, kita ke Pak Hendri. Pak Hendri. Ya. Jadi kita sudah sedikit mendengarkan bagaimana Ibu Jami ini sudah memanfaatkan sumber daya alam dari tumbuh-tumbuhan, Pak. Gitu ya, Pak ya. Nah, kalau Pak Hendri melihat dari kacamata Bapak sendiri bagaimana nih, Pak? Potensi pemanfaatan SDA di Kota Batam ini. Baik, terima kasih. Nah, ini sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Jami tadi dengan The Castro Ekoprint ya. Iya. Baik, dapat kita ketahui bersama bahwasanya memang yang namanya sumber daya alam ini kan berbagai macam ya. Iya. Ya, termasuk air, udara, termasuk tanah juga, tumbuh-tumbuhan juga merupakan bagian dari sumber daya alam. Ya, mungkin biota laut juga merupakan juga sumber daya alam juga. Ya kan? Jadi memang pemanfaatan daripada SDA ini memang harus kita gali terus. Apa kira-kira yang mungkin kita bisa manfaatkan seperti akhir daripada yang disampaikan oleh Bu Jami tadi bahwasanya memang nilai seni dari sumber daya alam dari tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan ini menghasilkan sebuah karya seni, bahan baju yang kalau kita lihat di belakang ini sudah ada hasil-hasil yang sudah jadi daripada ekoprint ini. Ya, kami dari pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini terus mendukung semua pelaku usaha apa saja. Kalau kita di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tentunya semua pelaku usaha mulai dari kuliner, fashion, kerap mungkin kerajinan, ya, ini terus kita dukung karena kita ketahui bahwasanya Batam ini merupakan kota yang terus berkembang. Ini dengan pesatnya Batam ini dibangun oleh pimpinan kita, tentunya Wali Kota Batam yang juga sebagai Kepala BP Batam membangun Batam. Kita bisa lihat di depan sana di jalan arah Ketiban ini itu sudah semakin luas infrastruktur yang dibangun, dan ini juga mendatangkan para turis-turis dari luar, wisatawan ya, Pak ya, mancanegara ataupun lokal. Ya, mereka datang ke Batam tentunya mencari sesuatu. Betul. Ya kan, jadi semua pelaku usaha yang berkaitan dengan kuliner seperti hari ini kita lihat fashion ini, ya, mereka menghasilkan bahan baju yang telah ada juga di belakang kita yang sudah jadi. Kemudian kerajinan juga demikian, ya kan, kerajinan tangan yang bahan dasarnya kerang-kerangan mungkin, ya kan, ataupun mungkin dari tumbuh-tumbuhan seperti eceng gondok dan lain sebagainya. Dan ini juga merupakan hasil karya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kota Batam. Kami terus mendukung, ya, mudah-mudahan terus maju. Tentunya dari nilai seninya dapat, kemudian dari nilai ekonominya tentunya Bu Castro sendirilah yang merasakan. Pelan-pelan ini terus kita lakukan pemasarannya melalui berbagai macam cara lah, melalui online ataupun kita melaksanakan kegiatan-kegiatan bazar. Kita perkenalkan semua produk-produk yang dibuat oleh para pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Sementara itu dulu. Oke, baik. Artinya Pak Hendri, untuk peluang bisnis yang kita contohkanlah dari Bu Jami sendiri, itu peluangnya tinggi banget ya Pak ya, daripada dibandingkan dengan peluang bisnis yang lainnya. Kalau menurut Pak Hendri seperti apa? Saya rasa khusus untuk peluang bisnis yang seperti ini, kalau yang fashion, ini memang ini ada pasarnya tersendiri. Ada pasarnya tersendiri. Terkhusus di Batam, ini peluangnya cukup tinggi. Karena kita di Batam ini tentunya tempat kunjungan orang ke Kota Batam. Orang mau melihat seperti apa Kota Batam, apalagi Kota Batam sudah dibangun dengan infrastruktur yang begitu gah begitu kan. Orang datang ke Batam ini tentu dia mencari sesuatu. Betul. Apa yang bisa dibawanya pulang? Ya, mungkin oleh-oleh. Oleh-oleh itu tidak hanya makanan atau apa ya. Juga termasuk fashion juga. Dan ini merupakan
peluang besar yang bisa kita jadikan sebagai oleh-oleh. Tentunya mungkin dikemas dengan baik. Betul. Ya, EcoPrint dikemas dengan baik, kemudian dibuat kotak se-eksklusif mungkin, dan ini menjadi oleh-oleh bagi orang yang datang ke Batam untuk dibawa pulang. Oke. Baik. Nah, selanjutnya Pak Henry, kalau Bapak bisa menjelaskan pada pemirsa Batam TV, sebenarnya apa saja nih Pak sumber daya alam yang mungkin paling potensial selain yang saat ini kita tampilkan ke pemirsa yang mungkin bisa dikembangkan Pak menjadi bisnis di Kota Batam ini, Pak? Ya, Kota Batam ini kita ketahui bahwasanya tidak memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan seperti Batam ini kan tidak ada minyak, tidak ada. Yeah. Kemudian juga hasil buminya juga tidak ada. Hanya tanah begitu saja. Kemudian kita juga tidak memiliki sumber daya alam hasil bumi yang bisa ditambang seperti daerah-daerah lain. Tapi sumber daya alam yang ada di kita seperti tumbuhan-tumbuhan, nah ini merupakan salah satu inovasi yang bisa dibuat. Apa yang bisa dimanfaatkan dari sumber daya alam yang kita miliki? Seperti saya sampaikan tadi, kalau di Kota Batam ini yang pertama ya tumbuh-tumbuhan kita jadikan bahan dasar kain seperti ini. Ini menjadikan nilai seni tinggi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kerajinan yang menggunakan kerang-kerangan di Batam ini merupakan daerah kepulauan. Jadi kita kenal dengan gonggong, kita kenal dengan berbagai macam tumbuhan biota laut yang ada di Kota Batam ini. Ya, ini bisa dimanfaatkan. Ini EcoPrint. Kalau kita di Batam ini ada kenal batik marlin, ikan marlin, dan itu merupakan batik khas Batam. Ada batik gonggong juga, itu batik ya. Yang disampaikan bahwa ini merupakan suatu nilai seni. Tadi disampaikan Bu Jami, ini adalah bukan batik ini, tapi ada juga yang merupakan batik EcoPrint katanya ya. Ya, ini terserah. Yang penting kalau seandainya memang berminat silakan dibeli, apapun namanya. Ya, kemudian juga yang paling penting kita sebagai masyarakat Kota Batam ini berinovasi lah, ambil manfaat apa yang telah dibangun pimpinan kita di Kota Batam ini untuk memberikan manfaat kepada yang datang ke Batam, bukan hanya yang datang, tapi mungkin penduduk Batam juga bisa memanfaatkan atau bisa menikmati hasil daripada kerajinan seperti ini. Paling tidak ya ini dapat meningkatkan ekonomi keluarga dulu lah. Kalau seandainya mungkin manfaat ekonomi keluarganya sudah terasa, bagi nanti para pelaku usaha yang sama, mungkin Ibu Kaso ini bukan hanya berdiri sendiri nih, mungkin beliau ada komunitasnya, saling berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, ya, untuk sama-sama meningkatkan produk daripada EcoPrint ini, dan juga bisa dipasarkan melalui berbagai macam cara, pemanfaatan dari para pendatang yang ada di Kota Batam ini untuk mendapatkan hasil daripada nilai seni yang dibuat dalam bentuk bahan kain dasar. Oke, baik, itu penjelasan dari Pak Henry, Bu Jami. Nah, tadi Pak Henry sempat menjelaskan, apakah Ibu ada komunitasnya, Ibu, untuk EcoPrint ini? Alhamdulillah, kami itu sudah punya komunitas 5 pelaku UKM, Pak. Oke. Dan dari 5 itu, alhamdulillah saya ngajar dari awal, sudah ajar, berhasil mereka dibentuk satu, minta surat ketua bapak, NIB-nya dan lain sebagainya. Itu sudah ada 5 dan 1 kubi. Oke. Jadi kami sudah punya komunitas, kalau setiap ada kegiatan dari dinas-dinas tetap mengajak kami. Terima kasih ya Pak ya. Baik, itu juga tidak lepas dari support langsung dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam ya Ibu ya. Baik, Bapak, Ibu, kita ke pariwisata boleh ya Pak ya. Nanti kita lanjutkan kembali untuk membahas kita pada sore hari ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, Dialog Khusus segera kembali. Dialog Khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga
salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Anda kembali lagi bersama kami dalam program Bila Khusus dengan tema pemanfaatan sumber daya alam untuk peluang bisnis, dan kita masih kehadiran Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, yaitu Bapak Henry Arulan, kemudian selaku owner usaha The Casto Ecoprint di Batam ada Ibu Jami pada sore hari ini, pemirsa. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan kembali untuk membahas kita pada sore hari ini. Kita kembali ke Ibu Jami lagi nih, Bu. Ibu, tadi di sesi yang pertama kita sudah mendengarkan bahwasanya awal mulanya seperti apa, kemudian proses pekerjaannya seperti apa, dan bahan-bahan apa saja sudah digunakan gitu Bu ya. Nah, kalau Ibu sendiri bagaimana Ibu bisa memastikan bahwasanya pemanfaatan SDA ini bisa berkelanjutan dan tentunya ramah dengan lingkungan, Bu Jami? Baik, terima kasih. Kalau untuk prospek kedepannya sumber daya alam itu, karena setiap kami membuat ekoprint, kami mempergunakan daun, menggunakan batang, bunga dan sebagainya. Apabila kami lihat di jalan, kami akan ngambil dan akan kami tanam di rumah kami. Oh, begitu. Akhirnya rumah itu hijau. Apabila kami mau bikin ekoprint, kami sudah punya bahan, sudah punya lingkungan hijau. Jadi setiap jalan itu
ada yang kami lihat itu, ini bisa Ekobri, ini bisa. Dengan gitu berarti kita menanam, jadi sumber daya alam itu makin hari berkembang, makin bisa dimanfaatkan. Berarti prospeknya jauh akan lebih bagus. Seperti sekarang ya, kita lihat Pak ya di jalan raya tuh. Pak Wali lagi nanam jati ya, itu kadang-kadang mikir jati Mas, wah ini bagus sekali nih kalau nanti udah besar, boleh-boleh kita minta daun yang gugur bikin ekoprin untuk warna, otomatis kan dah hijau lagi. Betul. Ya, dan juga mudah lagi nanti bagi kami dengan banyaknya penanaman, dan kami berusaha supaya lingkungan itu hijau, kami berusaha untuk mengembangkan tanaman itu sehingga peluang bisnisnya akan jauh lebih baik. Yang tadinya mungkin sulit jati di Batam sekarang udah ribuan kami lihat. Mudah-mudahan Pak Wali nanti sukses, makin jauh lebih bagusnya Batam ya Pak, hijau. Amin. Oke, nah ini kan bahan dasarnya adalah dari daun-daun Ibu. Tentunya mewakili pertanyaan dari pemirsa Batam TV, apakah semua daun bisa digunakan atau memang ada khususnya daun-daun tersebut? Sebagian besar daun bisa digunakan. Tapi seperti daun jambu yang tidak punya tanin tidak bisa. Daun-daun yang punya tanin dan punya ciri-ciri khas, mudah layu, terus ada bulu-bulunya tipis, kecil, terus taninnya tinggi itu kalau hari hujan nanti dia menyimpan air, itu bisa digunakan. Bisa ya. Tapi sifat daun yang keras nggak bisa. Tapi daun yang keras itu bisa kita gunakan untuk warna, bukan untuk corak ya. Untuk corak, untuk warna. Seperti daun mangga. Nah, itu mangga tidak bisa untuk corak, tapi untuk warna. Untuk warna. Terus seperti pinang. Pinang daunnya itu untuk warna, tapi untuk corak tidak bisa. Jadi rata-rata kalau tanaman yang ada di Batam kayaknya bisa semua lah, boleh kita katakan secara umum ya. Berarti memang benar-benar dimanfaatkan pemirsa Batam TV. Nah, Ibu, artinya tadi di awal Ibu sudah menjelaskan bahwasannya bahan kainnya itu harus berwarna putih saja. Begitu ya, Bu ya? Nah, pada saat sudah jadi hasilnya ini ada warna oranye, ada warna marun, ada warna-warni, itu dari mana warnanya didapatkan, Ibu? Warna itu dapatnya ya dari daun-daun daun yang tadi. Karena kita membuat warna. Contoh ya, daun mangga itu kita ambil 1 kilo. Daun mangga ya. Nanti kita ambil air 5 liter, kita rebus tinggal separuh, kita saring. Nah, air itulah yang kita jadikan untuk warna. Biasanya kalau daun mangga itu hasilnya sage. Sage. Kalau seperti seperti baju saya pakai ini kulit manggis. Kulit manggis. Kita rebus, udah pekat dia, kita masukkan kain yang sudah kita mordan, kita rendam semalam, ada yang 15 menit tergantung mordannya. Nanti bisa dapat warna. Dan setelah dapat warna, misal dapatlah warnanya tadi seperti ini coklat ya, kita taruh daun beraneka macam, belum tahu hasilnya coklat loh Mas. Bisa jadi kita nggak tahu warnanya jadi apa gitu ya. Bisa jadi kuning, bisa jadi merah tua, itu uniknya. Sehingga kami kalau bikin itu pas membuka itu gimana perasaan deg-deg gitu, bahagia. Apa jadi. Tapi kan dari awal kan mungkin kita menginginkan misalkan ingin jadi warna biru misalkan Bu, tapi tiba-tiba jadinya warna lain gitu. Bisa jadi itu bagaimana itu Bu? Apakah dicari daun yang lain lagi atau bagaimana? Proses air tanin daun saat dikukus itu yang mempengaruhi. Jadi dia akan menghasilkan. Jadi misal Mas mau pesan, saya pesanlah warna hitam. Belum tahu hitam nanti jadinya saya bikin delima. Kalau hitam itu biasanya majakani ya. Majakani. Bisa-bisa nanti jadinya abu-abu. Tergantung dari daun yang akan menjadikannya itu. Jadi pas dibuka itu dengan bahagia rahasia ilahi. Baik. Nah, Ibu, tentunya untuk menjalankan bisnis ini pastinya tidaklah sangat mudah, Ibu. Pasti ada jatuh bangunnya juga dari awal Ibu menjalankan sampai saat ini. Nah, mungkin kami ingin mengetahui, juga pemirsa Batam TV juga ingin mengetahui, apakah ada tantangan, Ibu, selama menjalankan bisnis The Casto Ecoprint ini, dan mungkin tantangan terbesarnya itu apa, Bu Jami? Kalau dari segi produk, itu kami harus mendatangkan bahan kain. Di Batam itu tidak ada. Karena kainnya harus serat alam. Di Batam itu nggak ada jual.
Kami harus baik. mendatangkan di luar daerah. Itu dari segi produk. Kalau dari segi sumber daya alamnya tidak ya, cukup Batam itu. Kemudian ada satu yang berat bagi kami, Pak. Apabila kami mau mengirim barang dari Batam, kami kena pajak. Jadi kalau untuk jual keluar itu agak repotnya di situ. Kecuali hand carry ya. Cash and carry ya. Atau orang jual di lingkungan, ya itu salah satu kendala. Tapi sekarang kayaknya ada keringanan di proses itu oleh dinas perindustrian dan apa ya itu Perindak. Oke, baik, itu tantangan terbesar ya Bu ya. Nah tadi kita ke Pak Haidar nih Pak. Gimana Pak tadi penjelasan dari Bu Jami barusan gitu. Jadi tantangan terbesar itu adalah pada saat pengiriman ini Pak dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam, bagaimana cara merespon? Baik, saya tidak mengulas itu dulu. Saya mengulas apa yang disampaikan oleh Bu Jami tertarik dengan pewarnaan tadi. Iya, pewarnaan. Ya, kan? Jadi memang apa yang disampaikan oleh Bu Jami Kasto tadi pada saat kain putih kemudian dimasukkan ke dalam ramuan-ramuan yang sudah jadi tadi, itu berarti Bu Jami sendiri ini tak tahu hasilnya warna apa ini. Ya. Jadi artinya memang Ibu Jami sendiri tak bisa memastikan apapun jadinya, itulah nanti yang akan diolah sebagai bahan dasar untuk selanjutnya dimasukkan corak, ya kan? Jadi memang ini agak rahasia susah diprediksi ya Pak ya. Oke. Dan ini menarik. Jadi bagi para pelaku usaha ekoprint yang lain, dan ini juga menjadi pembelajaran bagi para pelaku usaha untuk terus berinovasi. Apapun kain yang jadi nanti, apapun warna yang jadi nanti, itulah yang diolah, yang menjadi masukkan coraknya dan hasilnya akan dipasarkan. Terkait dengan pemasaran tadi, memang ini hal yang menjadi permasalahan bagi kita. Karena kita tahu bahwasanya Batam ini adalah merupakan daerah FTZ. Jadi setiap barang yang masuk ke Batam ini kita katakan bahwasanya ini bebas pajak. Tapi keluar dari Batam tentunya dikenakan pajak tadi. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Jami, ya salah satu teknisnya ya hand carry tadi, ya kan, itu salah satu cara. Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai, karena ini memang sudah regulasi secara nasional. Jadi memang ini merupakan hal yang sedikit sulit bagi kita untuk melepaskan terkait dengan ketentuan secara nasional ini. Tetapi tadi telah disampaikan oleh Bu Jami bahwasanya memang ada keringanan yang dibuat program melalui Disperindak, Dinas Perindustrian Perdagangan. Bagi para pelaku usaha yang mau mengirim barang keluar, tetapi bahan bakunya itu berasal dari Kota Batam, itu ada keringanan terkait dengan keringanan pajaknya. Ya, tetapi ini memang harus didaftarkan dulu di Dinas Perindustrian Perdagangan. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari cara untuk membantu lah, ya kan. Tetapi kita tidak berharap kita bisa mengekspor ke luar Batam, tapi masih wilayah Indonesia. Kita coba kirim ke luar negeri lah. Negara kita kan bertetangga sama dengan negara Singapura dan berhadapan dengan negara Malaysia, yaitu Johor. Ya, tadi cerita-cerita juga sama Bu Jami, karena mereka juga sudah melakukan kegiatan ekspor, pengiriman ke luar negeri, dan itu kalau ke luar negeri itu memang bebas pajak. Kalau seandainya Ibu Jami selama ini hand carry, tapi mungkin kalau seandainya mungkin dalam bentuk besar, nanti bisa kita kondisikan, kita koordinasi dengan Bea Cukai, dan mereka siap membantu kalau pengirimannya ke luar negeri. Berapa saja, dalam bentuk apa saja, mereka siap membantu. Kalau pengiriman kita ke luar negeri, Singapura, Malaysia, ataupun ke Thailand, ataupun ke Vietnam, mereka siap
bantu terkait dengan itu. Oke. Tapi kalau masih keluar Batam, masih wilayah Indonesia, dan ini memang ketentuan secara nasional itu berlaku. Oke. Dengan salah satu cara untuk meringankan pajaknya, kita bisa daftarkan hasil produk kita ke ke Disperindak, bahwasanya bahan baku kita ini memang dari Batam. Ya mungkin kita bisa beralasan kita produksinya kan di Batam. Seperti disampaikan Ibu tadi, bahwasanya daun-daunan ini semuanya dari Batam kan, cuman bahan baku dasar tadi pengirimannya diimpor dari Jawa mungkin Bu ya. Dan itu apakah bagian yang bisa ditoleransi atau seperti apa? Nanti kita kondisikanlah dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Mungkin Ibu sudah mencoba melalui Disperindak, apakah ada keringanan atau seperti apa? Saya belum pernah coba, tapi sudah mendaftar. Sudah mendaftar ya. Mudah-mudahan paling tidak, kalau gratis memang tidak bisa, tetapi mengurangi daripada nilai pajak yang harus kita bayar. Berarti tapi saya nyarankan ke Singapura misalkan, luar negeri, kalau dalam partai banyak, nanti bisa koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kita kondisikan dengan Bea Cukai, karena mereka itu siap membantu untuk ekspor apa saja, berapa saja, mereka siap bantu. Oke, berarti Bu Jami, apakah produk-produk ini sudah ada yang request atau permintaan dari luar negeri, negara tetangga contohnya mungkin? Bukan permintaan Mas, mereka datang ke sini. Kami kan punya organisasi ya, yaitu Aisyah Muhammadiyah ya. Nah, mereka menghibah ke Batam dari Singapura. Nanti kami sebelum mengadakan acara itu kami mengadakan bazar. Nah, nanti mereka tuh borong Pak, bawa pulang. Dan juga saudara-saudara kami yang di Malaysia juga seperti itu. Ini baru-baru dari Penang kemarin Pak. Jadi di Asia, di Muhammadiyah Batu Haji itu kami sana adakan, alhamdulillah. Jadi bersyukur, dan bahkan kemarin permintaan mereka kami menghibah sana memberikan materi gitu, insyaallah. Oke, baik. Nah, Pak Henry, kalau tadi kita sudah mendengarkan dari Bu Jami sendiri tantangan terbesarnya seperti apa. Nah, dari Dinas Koperasi dan juga UKM Kota Batam ini, Pak, kami juga ingin mendengarkan bagaimana tantangan terbesar mungkin yang pernah dihadapi. Tantangan terbesarnya apa saja mungkin, dan bagaimana Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam ini mengatasinya itu seperti apa, gitu Pak? Ya, ini terkait dengan SDA, bisnis ini ya. Memang kami di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tadi telah saya sampaikan, bukan hanya dalam bentuk fashion, tetapi juga kuliner, kemudian craft atau kerajinan tangan. Tantangan terbesarnya para pelaku usaha yang sampaikan ke kami, yaitu tadi pada saat mereka akan melakukan pengiriman barang keluar Kota Batam, tapi masih di wilayah Indonesia. Ya, ini menjadi permasalahan. Makanya kami berkoordinasi dan kami melakukan berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai lah. Kami beraudiensi, kami bertanya kira-kira apa langkah, apa jalan. Ya, salah satu caranya ya tadi saya sampaikan tadi, bahwasanya memang kita pastikan bahwasanya produk kita itu bahan bakunya di Batam. Kalau produk bahan bakunya di Batam itu kita kirim keluar itu masih aman. Artinya itu ada toleransi, dan ini saya sampaikan tadi lapor ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Memang permasalahannya adalah pada saat kita melakukan pengiriman ke luar daerah tapi masih di wilayah Indonesia. Kami coba beraudiensi dengan Bea Cukai, memang mereka menyarankan kita sekarang ini berhadapan dengan negara-negara luar, kenapa kita harus kejar masih di wilayah Indonesia juga. Jadi produk-produk Batam ini mereka mengharapkan kita ekspor ke luar negeri. Ke luar negeri, makanya saya sampaikan tadi mereka siap untuk memfasilitasi itu. Berapa saja, kemudian apa saja bentuknya, apakah kuliner, apakah mungkin fashion seperti ini, ataupun craft, itu mereka akan fasilitasi, bantu kita di dalam memasarkan ke luar negeri. Kalau masih di dalam negeri, ya permasalahannya ketentuan dengan regulasi pusat. Jadi mereka memang tidak bisa mengatur itu, tapi paling tidak memberikan keringanan seperti saya sampaikan tadi, lapor ke
Disperinda. Oke. Itu yang berhubungan dengan tantangan terbesar untuk para pelaku usaha di Kota Batam. Oke. Kemudian yang kedua mungkin yang berhubungan dengan bahan baku memang. Jadi para pelaku usaha di Kota Batam ini kalau yang berbentuk kuliner, ya kalau bahan baku ini, karena Batam kan tidak menghasilkan apa-apa, ya kan Batam tidak bisa menghasilkan gandum misalkan, ya kan kita kan semuanya impor kan, dan itu kalau seandainya diproduksi di Batam, kemudian nanti dijual di lingkungan kita, makanya sekarang sering Pak Wali Kota itu menyampaikan pimpinan kita ambil manfaat sebesar-besarnya dengan Batam dibangun sekarang ini semegah mungkin. Kalau kita lihat Batam ini dibangun seperti Power Rangers, sebentar bentuknya sudah seperti ini. Mungkin masyarakat luar Batam kalau mungkin 1 tahun 2 tahun tidak datang ke Batam, itu perubahannya itu sangat cepat. Banyak orang datang ke Batam ambil manfaatnya. Selain kita harus mengekspor keluar, kita pasarkan melalui orang yang datang ke Batam. Itu salah satu cara kita memasarkan produk-produk kita. Oke, baik. Itu sudah penjelasan dari Pak Henry, pemirsa Batam TV. Pak, kita ke pariwisata lagi, Ibu. Nanti kita back lagi di sesi yang ketiga. Pemirsa, jangan kemana-mana. Mungkin setelah ini kita pengen dengar juga dari Pak Henry nih, Pak. Selain tadi strategi pemasaran yang efektif ini, bagaimana strategi lainnya ini agar dapat bersaing di pasar lokal dan internasional, Pak? Tapi setelah ini, jangan kemana-mana pemirsa Batam TV, kami segera kembali. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Bijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Badan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya.
Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Program Dialog Khusus pada sore hari ini dalam tema pemanfaatan sumber daya alam untuk peluang bisnis, dan kita sudah masuk di sesi yang terakhir. Sebelum kita tutup program kita pada sore hari, kita masih ada sedikit pertanyaan untuk Pak Henry selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan juga Ibu Jami selaku pemilik dan pelaku usaha The Kasta Ekoprint di Kota Batam tentunya pemirsa. Nah, Pak Hendrik, setelah tadi Bapak menjelaskan mungkin strategi pemasaran yang tadi barusan di segmen sebelumnya, apakah ada strategi yang lain nih Pak yang lebih efektif mungkin agar dapat bersaing di pasar lokal maupun internasional? Mungkin saran dari Pak Henry mungkin ya sebagai Kepala Dinas untuk pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya sedang menyimak kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Terkait dengan strategi, memang ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh para pelaku usaha. Strategi pemasaran ini dengan berbagai macam cara bisa mereka lakukan. Apakah melalui e-commerce misalkan, itu ada Bukalapak, di sana ada Blibli. Tapi kalau ada pesanan dari luar Batam masih di wilayah Indonesia, nanti permasalahan pajak lagi. Iya kan? Jadi mungkin pasaran kita dengan menggunakan berbagai macam cara pemasaran online ini, ya mungkin kalau pemasarannya, kalau ada pesanan dari luar Batam di wilayah Indonesia, memang di sana kesulitan. Tapi mungkin kita bisa, karena yang namanya online ini kan tidak hanya di Indonesia kan, bisa di luar negeri kan, bisa di Singapura, di Malaysia, itu yang kita kejar, dan itu yang pertama, ya kan. Jadi lakukanlah pemasaran melalui berbagai macam platform digital tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentu dengan berbagai macam kita melaksanakan kegiatan bazar, kita melaksanakan kegiatan pameran dan lain sebagainya. Ya, seperti tahun lalu kita telah mengajak teman-teman pelaku usaha, kita melaksanakan kegiatan expo di Singapura. Rencana di bulan Juli ini kita juga akan melaksanakan kegiatan bazar expo di Johor. Ya, ini dilaksanakan oleh KJRI Johor yang bekerja sama dengan open organizer yang ada di sana. Nah, kita akan berusaha membawa teman-teman pelaku usaha apa saja, apakah kuliner, apakah fashion, apakah craft. Ya mudah-mudahan nanti Bu Jami kalau seandainya tidak bisa hadir, kalau seandainya hadir bersama, alhamdulillah. Kalau tidak bisa hadir, dititipkan juga ke kami, nanti kami akan bawa, kami akan pasarkan di sana. Jadi beberapa hal teknik daripada pemasaran ini, di samping kami dari pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan berbagai macam cara, tetapi pelaku usaha sendiri mereka juga sudah punya cara dan sudah punya teknis untuk melakukan pemasaran daripada produk-produk mereka. Ini saya rasa tidak perlu kita tanya, tidak perlu kita ajarkan, mereka sudah paham sendiri ini. Cuman bagaimana teknisnya, ini perlu. Pada hari ini kami juga melaksanakan kegiatan diklat sekarang. Itu diklat dalam rangka marketing. Ya, peningkatan marketing dan branding produk. Kita melaksanakan kegiatan diklat saat ini, hari ini. Hari ini dan besok kegiatannya dilaksanakan. Ini semua dalam rangka
memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha, kita berikan diklat, kita berikan pengetahuan bagaimana cara mereka melakukan pemasaran terkait dengan produk-produk yang mereka hasilkan. Berbagai macam cara, apakah bazar, apakah mungkin kita informasikan bagaimana marketing yang baik, kita melaksanakan kegiatan diklat dan lain sebagainya. Saya rasa itu sementara. Baik. Artinya Pak Henry, apakah dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam itu melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain atau instansi lain atau sektor swasta yang lainnya, Pak, saat ini untuk mendukung SDA ini, Pak? Iya, tentu. Artinya di dalam melakukan pemasaran, kegiatan expo dan lain sebagainya, itu kita berkolaborasi dengan IO. Dengan IO, mereka sebagai pelaksana bazar tersebut, kita informasikan kepada pelaku usaha kita untuk ikut di bazar tersebut. Ini kolaborasi kita dengan pihak luar ya, pihak swasta. Berarti ada pemirsa Batam TV. Baik, kita kembali ke Bu Jamil lagi, Bu. Setelah bisnis yang Ibu jalankan saat ini, The Casto Ecoprint punya rencana nggak ke depannya untuk menjalankan bisnis yang lain, Ibu? Ada. Rencananya tetap Ecoprint bahannya. Misalnya saya bikin sarung bantal. Spray, ya pokoknya isi rumah tangga, itu pakaian, baju dan lain sebagainya, tas. Jadi saya tidak terpaku dengan bahan baju saja. Nah, jadi itu saya kembangkan. Terus yang kedua, saya juga membuka kelas-kelas. Kelas pelatihan ya, Bu ya? Boleh silakan, Ibu. Yang seperti pernah saya laksanakan, saya pernah ke Kabupaten Meranti, saya pernah ke Tanjung Pinang, saya pernah ke Bintan, saya pernah ke Pekanbaru dan Batam sendiri. Untuk Batam sudah 5 UKM yang kita didik tadinya dari awal, Pak, sudah jadi. Dan setiap ada bazar itu sering dibawa. Kalau seandainya mereka tidak diundang, barangnya saya yang bawa. Sehingga bisa berkembang. Alhamdulillah. Mereka menghasilkan. Cuman mungkin tidak terpantau sejauh itu oleh dinas-dinas ya. Karena saya nggak pernah lapor, saya mengajar ke sana enggak gitu. Cuman harapan saya mungkin ke dinas UKM, bagaimana saya bisa mendapat sertifikat sebagai narasumber. Tolong dijembatani, Pak. Itu harapan Bu Jamil, Pak Henry. Kalau untuk pemasaran sudah cukup, selama ini sudah cukup, Pak. Sudah cukup banyak. Ini contohnya hari ini saya sudah ditawarkan ke Jawa Barat saya kan. Nah, itu karena saya merasa ingin mengembangkan Ecoprint itu bukan saja dari segi bisnisnya, tapi ilmunya itu, Pak. Saya punya sekarang sertifikat yang saya gunakan. Kalau saya ikut pelatihan Ecoprint, ya sertifikat itu aja, Pak. Saya pingin sebenarnya apa ya istilahnya itu sertifikat sebagai narasumber gitu. Biar lebih yakin lagi ya, Ibu ya. Karena kalau dinas pemerintah ya butuh itu, Pak. Butuh. Baik, Ibu. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi, Bu. Mungkin saya juga, Pak Henry juga pemirsa Batam TV yang sedang menyimak kita ingin mengetahui nih, Bu, selama Ibu menjalankan bisnis ini, penghargaan apa saja yang pernah Ibu dapatkan? Gitu ya. Dari Ecoprint ini, Ibu. Alhamdulillah, saya pernah ikut Fashion Week, dapat juara 2 untuk dulu, Pak, pernah. Masih ada itu sertifikatnya. Yang tidak kalah penting, tahun 2023 kemarin saya dapat sebagai tokoh perempuan Kota Batam. Itu berdasarkan Ecoprint sebagai perempuan inovatif, kreatif dan bisa membentuk 5 UKM Ecoprint. Itu yang jadi penilaian oleh Ibu Wali Kota Batam. Terima kasih, Bu Wali Kota. Piagamnya ada itu. Baik. Baik, itu saja, Bu ya, penghargaan-penghargaan. Baik, luar biasa sekali. Ulang tahun Kota Batam. Kota Batam, baik, luar biasa. Nah, Ibu, sebelum kita tutup, Pak Henry, sebelum kita tutup, mungkin kita ingin mendengarkan masing-masing narasumber kita untuk closing statement kita pada sore hari ini. Mungkin dari harapan Ibu, ke depannya seperti apa, begitu mungkin alamat mungkin untuk pelatihannya seperti apa, boleh silakan Ibu Jamil. Baik, harapan saya ya mari sama-sama kita warga Batam menjaga Batam sehingga hijau, ramah lingkungan. Apalagi Pak Wali Kota sudah begitu menghijaukan, jangan dirusak hijau, tapi manfaatkanlah yang hijau itu untuk bisnis, untuk Ecoprint. Kemudian juga terima kasih kepada Batam TV hari ini kami sudah diajak dan juga kepada Bapak Dinas
Kadis UKM. Saya juga ucap terima kasih. Semoga kami masih tetap mengharap dari pemerintah Kota Batam pembinaan, sehingga apa yang kami buat, insya Allah masyarakat bisa bermanfaat, ilmu kami dikembangkan. Itulah harapan kami. Dan terakhir, bisa meningkatkan ekonomi keluarga bagi masyarakat Kota Batam. Terima kasih. Untuk sesama pelaku usaha gimana Ibu? Kalau untuk sama-sama pelaku usaha, ya mari kita bersatu, mari kita bentuk komunitas, mari kita sama-sama belajar, mari sama-sama mengikuti asosiasi-asosiasi yang ada di Ekoprint. Dan jangan dengan ilmu jangan kikirlah, kalau bahasa kampung kita Pak. Saling berbagi ilmu, saling berbagi. Ayo sama-sama kita manfaatkan kesempatan yang ada ini. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Jami. Kita ke Pak Henry, Pak. Harapan Bapak seperti apa untuk kedepannya untuk peluang ini, Pak? Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya bagi para pelaku usaha apa saja, apakah mulai kuliner, kemudian seperti ini fashion, kemudian craft dan lain sebagainya. Mari berkolaborasi antar satu dengan yang lain. Mungkin kuliner, ya berkolaborasilah sesama para pelaku usaha dalam bidang kuliner. Fashion, berkolaborasilah sesama pelaku usaha fashion. Karena di antara satu dengan yang lain dalam komunitas itu pasti saling membutuhkan. Apakah membutuhkan bahan baku, apakah membutuhkan informasi dan lain sebagainya, apakah membutuhkan informasi bagaimana teknik pemasaran antara satu dengan lain. Ini sangat penting, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari semangati diri, tingkatkan semangat kita inovasi dengan legalitas usahanya. Jadi apa saja usahanya itu lengkapi legalitasnya. Kalau kita sudah memiliki legalitas, artinya kita bergerak itu lebih gampang. Ya kan? Apakah mungkin kita akan memanfaatkan model usaha melalui KUR, melalui BLUD yang ada di Dinas Koperasi Usaha Mikro, kan sekarang kan ada UPT BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah Dana Bergulir. Jadi kalau kita sudah punya legalitas itu, ya kita bergerak itu lebih gampang. Apakah mungkin terkait dengan sesama teman yang berhubungan dengan kolaborasi informasi, kemudian juga nanti yang berhubungan dengan modal, modal usaha dan lain sebagainya. Jadi saya menyampaikan kepada seluruh pelaku usaha yang mungkin yang sudah eksis, teruskan inovasi-inovasi usahanya. Yang pemula, jajaki, cari informasi dan lengkapi legalitas untuk usaha yang lebih maju. Kita berharap UMKM naik kelas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Bapak, kita ucapkan terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Tentang dialog kita pada sore hari ini, pemanfaatan sumber daya alam untuk peluang bisnis kita ya Pak ya. Dan juga Ibu Jami, terima kasih. Tentunya sekali lagi kita langsung dari galerinya The Casto Ekoprint Kota Batam, pemirsa Batam TV. Terima kasih untuk narasumber kita, luar biasa sekali. Dan pemirsa, semoga pemikiran yang cerdas ini dapat memanfaatkan peluang sumber daya lokal, kemudian berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, dan juga menggunakan inovasi sebagai kunci utama pemirsa Batam TV. Nah, ini juga semoga dapat membangun fondasi yang kokoh untuk kesuksesan bisnisnya dengan terus mengasah kecerdasan tersebut dan tidak hanya menciptakan peluang bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya. Akhirnya saya Putra Iskandar pamit, selamat sore, sampai jumpa.
Batam TV, Inspirasi Kepri.